Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Konstruksi Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami. Next. Perkenalkan, nama saya Asad dan berikut nama-nama dari kelompok kami. Next. Berikut the existing pada lantai 1 kami terdapat garasi, kitchen, ruang tamu, dan ada tangga untuk menuju ke atas. Next. Berikut dana existing lantai 2 terdapat master bedroom dan dua kamar dan terdapat satu kamar mandi. Next. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi rumah ini terletak di komplek yang berada di tengah kota Bekasi. Nah, kondisinya ini padat penduduk, memiliki lahan terbatas, dan polusi udara yang tinggi. Lahannya sempit, dapat diatasi dengan menggunakan ruangan yang ada semaksimal mungkin. Dengan memperhatikan juga material yang digunakan agar suara di ruangan itu nggak masuk gitu. Lalu, mengingat rumah ini terletak di komplek yang padat penduduk, jadi kita banyak milih material yang bisa meredam suara. Jadi pemilik rumah tidak merasakan suara bising dari luar dan dapat berbincang-bincang dengan tamu tanpa terdengar orang dari luar. Ruangan selanjutnya yaitu ruang tamu. Pada ruang tamu ini, ceilingnya menggunakan drop ceiling. Nah, materialnya itu ada gypsum board 1 cm dengan besi hollow 4x4 dan 2x4. Nah, ceiling ini dipilih karena pemasangannya cenderung mudah, mampu meredam suara, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Lalu ini ada detail dari drop ceilingnya. Selanjutnya dinding yang dipakai itu dinding jenis hebel. Materialnya ini digunakan karena kekuatannya yang 2 kali lebih baik dibanding bata biasa, terus mampu menahan beban yang berat, sama karena diproduksi oleh mesin, jadi pemasangannya akan sangat rapi dan memudahkan untuk mengaplikasikan plester dan catnya. Lalu ini ada detail pemasangan dinding hebel ruang tamu. Selanjutnya ada lantai ruang tamu. Material yang dipakai itu terrazzo tile ukuran 60 x 60 dengan ketebalan 1 cm. Karakteristiknya terrazzo tile ini anti gores, lebih awet dari lantai keramik, terus ragam coraknya itu bagus banget, jadi cocok dibuat konsep rumah kayak modern gitu. Terus perawatannya lebih mudah dan bisa menyesuaikan suhu pada ruangan. Jadi terrazzo tile ini juga bisa bikin ruangan jadi adem. Kekurangannya yaitu harganya cukup mahal, tapi di sini nggak masalah karena yang dipakai itu ruang tamu aja buat terrazzo tile ini. Ini adalah detailnya pemasangan terrazzo tile. Selanjutnya ada bukaan. Jadi bukaan yang pertama di sini ada pintu. Ruang tamu ini pintunya pakai jenis swing door, materialnya aluminium, sama bingkai kusennya itu pakai aluminium juga. Pemilihan material aluminium itu karena kuat dan tahan rayap, nggak seperti kayu. Visualnya juga mendukung konsep modern. Selanjutnya ada jendela. Jadi jendela ini digunakan sama kayak pintu tadi. Jenisnya itu swing window, materialnya aluminium, bingkai kusennya aluminium juga. Jadi pemilihan materialnya juga karena dia kuat dan mendukung banget konsep modern. Selanjutnya itu ada bukaan. Nah, bukaan ini lubang angin buat sirkulasi udara di ruang tamu. Dia berjenis roster. Jadi roster yang kita gunakan itu ukurannya 40 x 40 x 10 cm.
materialnya beton. Nah, fungsinya roster ini agar aliran udara di ruangan ini tuh cukup lancar, walaupun kita udah pakai jendela gitu. Selanjutnya ini ada potongan dari ruang tamu, potongan BB. Dia ini ada plafonnya gypsum tadi pakai drop ceiling, dinding hebel, terus ini pakai finishing cat dulux sama sofanya dari IKEA. Lalu di sini ada salah satu detail furniture, yaitu detail sofanya. Dia pakai skin kulit sintesis gitu sama wood-like kayu jati. Terus di sini ada potongan dari sofanya. Dia ada beberapa lapisan busa. Jadi ada busa LGH 4 cm, busa black 4 cm, busa softly white 3 cm, busa yellow 4 cm, sama silikon. Selanjutnya ada ruangan dapur. Pada bagian dapur akan saya bahas. Untuk bagian ceilingnya, pada bagian dapur, ceiling menggunakan jenis konstruksi drop ceiling yang dipasangkan ke beton bagian lantai 2. Material ceiling yang digunakan adalah gypsum board 1 cm dengan besi holo 4x4 dan 2x4, dilengkapi dengan profil gypsum 10 cm. Karakteristik gypsum sendiri ringan, mudah dipasang, dan mampu meredam suara. Pada bagian konstruksi menggunakan besi holo 4x4 yang dipasangkan ke dinding dan ke besi holo 2x4 menggunakan skrup. Kemudian besi holo 2x4 diberikan suspension rod yang telah dikaitkan ke plat U. Suspension rod kemudian dikaitkan ke angle clip yang sudah diskrup ke beton lantai 2. Next. Ya, ini perspektifnya dari ceiling. Next. Untuk detailnya seperti ini. Ini besi holo gypsumnya di skrup ke besi holo 4x4 lalu di skrup ke 2x4. Next. Alasan menggunakan tipe konstruksi suspended ceiling jenis drop ini adalah karena konstruksinya lebih kuat dengan memanfaatkan dinding dan beton pada lantai 2 sebagai penahan beban plafon ini. Selain itu, plafon ini menggunakan gypsum dengan alasan agar biaya lebih murah dan anti rayap. Kelebihan plafon gypsum, harga murah, mudah didapatkan, anti rayap, mudah untuk divariasi, pemasangan mudah, dan anti api. Kekurangannya, plafon gypsum tidak tahan air, mudah kusam, sensitif terhadap beban, dan gampang kusam sebetulnya. Lalu untuk wall, temboknya sendiri, di bagian dapur kami menggunakan dinding bata herbal 10 cm dengan plaster 1,5 cm dan finishing cat warna putih. Karakteristik dari bata hebel sendiri ringan, tahan air, halus, dan kuat. Next. Untuk detailnya seperti ini, jadi bata hebelnya di plaster 1,5 cm lalu di finishing dengan cat dinding warna putih merek Dulux. Next. Alasan menggunakan dinding hebel sendiri karena bata hebel lebih tahan air dan kuat. Selain itu, bata hebel juga memiliki permukaan yang halus sehingga tidak memerlukan plaster yang tebal. Kelebihan dinding hebel ringan, tahan air, tidak perlu plaster tebal. Namun kekurangannya harga lebih mahal dan proses keringnya cukup lama. Next. Flooring. Pada bagian dapur, kami menggunakan flooring yaitu material parket kayu parket kayu finishing resin clear dengan ukuran 25 x 5 dengan tebal 1 cm. Parketnya sendiri kami menggunakan parket jenis kayu merbau, yaitu karakteristiknya kuat dan awet, tahan terhadap serangga, dan teksturnya kasar. Next. Berikut detailnya. Jadi paling bawah cor beton, lalu ada pasir uruk 3 cm, spesi 2 cm, lalu diberi polyfoam 0,2 cm dan perekat 0,2 cm, dan diberi kepingan parket kayu merbau dengan ukuran sebagai berikut, lalu di finishing resin clear. Next. Alasan menggunakan lantai parket
agar ruangan terkesan elegan dan hangat. Pemilihan kayu merbau sebagai parket karena kayu merbau memiliki kekuatan yang baik dan daya tahan yang bagus, serta tidak mudah dimakan rayap. Kelebihannya dari kayu merbau adalah kuat, daya tahan tinggi, tidak mudah dimakan serangga. Namun kekurangannya adalah harganya lebih mahal dan kayu merbau sangat keras. Bukaan yang ada di dapur adalah jendela swing dan sliding door yang mengarah ke halaman belakang. Pada jendela swing dan sliding door, frame dan kusen jendela serta frame pintu menggunakan material aluminium. Pada bagian sliding door terdapat kaca di tengahnya sehingga halaman belakang dapat terlihat secara jelas. Karakteristik aluminium yaitu tahan terhadap rayap, tidak mudah berkarat, tidak mudah memuai, kuat namun ringan. Next. Berikut adalah detail jendelanya. Next. Alasan menggunakan material aluminium sebagai frame dan kusen swing door dan sliding door karena jendela swing ini terletak dekat dengan kitchen sink sehingga rawan lembab dan terkena air. Sliding door juga menghadap keluar bangunan sehingga rawan terkena hujan dan hawa lembab. Kelebihan aluminium tidak mudah memuai, tahan air, tidak mudah karat, tidak dapat dimakan rayap, perawatan yang simpel, ringan namun kuat, terkesan modern. Namun kekurangannya rentan gores dan lemah terhadap benturan. Next. Ya, berikut adalah potongan dari dapur. Ini yang menghadap ke jendela swing. Next. Lalu ini adalah yang menghadap ke halaman belakang yang ada sliding door. Lalu tangga. Material yang digunakan adalah kayu merbau dengan ukuran 30 x 90 cm dengan ketebalan 3,5 dengan finishing polyurethane water base. Lalu besi hulu 4 x 4 untuk handrailnya. Lalu baja ringan hulu 4 x 6 untuk penyangga tangga kayu tersebut. Karakteristik material ini adalah kayu merbau juga terkenal sebagai kayu yang keras dengan tingkat ketahanan yang tinggi. Selain itu, tingkat keawetan dari kayu merbau ini termasuk tingkat kelas nomor 1 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu merbau merupakan kayu yang baik untuk digunakan menjadi konstruksi tangga. Besi hulu juga memiliki ketahanan yang baik sehingga cocok digunakan sebagai konstruksi. Selain itu, material hulu cocok untuk diekspos sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Next. Ya, berikut adalah konstruksinya. Next. Alasan kami menggunakan tangga ini adalah karena tangga dengan gaya modern industrial memiliki gaya yang terkesan kokoh dan bagus secara estetika. Untuk konstruksi yang digunakan juga kuat dan kokoh karena menggunakan besi sebagai konstruksi utamanya. Pada anak tangga, bahan menggunakan kayu merbau finishing polyurethane water based. Kayu merbau memiliki kekerasan yang tinggi sehingga memiliki karakter yang kuat dan awet, serta kayu merbau juga tahan terhadap serangan serangga. Dengan finishing tersebut yang cocok untuk outdoor, sehingga anak tangga dapat mendapatkan proteksi sekaligus menambah kesan bersih. Lalu untuk penyangganya kami menggunakan baja ringan hulu ukuran 4 x 6. Baja ringan cocok untuk konstruksi pada tangga ini karena kuat, kokoh, dan awet. Dengan pemasangan baja yang terekspos membuat kesan industrialnya semakin kental. Next. Kelebihan dan kekurangan material untuk komponen anak tangga, yaitu kayu merbau tadi. Kelebihannya kayu merbau merupakan kayu yang kuat dan awet, tahan terhadap serangan serangga dan memiliki kekerasan yang tinggi dan stabil. Kekurangannya harga relatif mahal. Selain itu, karena memiliki kekuatan yang besar, maka kayu merbau memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam proses pengerjaannya.
Kekerasan kayu merbau ini dapat mematahkan mata gergaji bila pengerjaannya tidak dilakukan secara hati-hati. Lalu untuk handrailnya yang menggunakan besi holo 4x4, besi holo dikatakan cukup awet karena tidak mudah mengalami korosi. Selain itu, pemasangannya cukup mudah dan cocok sekali dipadukan dengan kayu. Kekurangannya adalah besi holo hitam dapat membutuhkan cat pelapis tambahan. Tetap membutuhkan cat pelapis tambahan agar tidak mudah terkena korosi bagi sebagian pengguna. Hal ini akan menambah biaya. Next. Lalu untuk penyangga tangganya, kami menggunakan besi bajaringan holo ukuran 4x6. Kelebihannya adalah pemasangan yang mudah, tahan api, dan material cukup kuat. Kekurangannya, ukuran yang terbatas membuat besi ini tidak cukup untuk digunakan sebagai tangga berukuran panjang. Jika dilakukan penyambungan dengan pengelasan, dapat mengakibatkan kelemahan pada titik sambungan pengelasan tersebut, dan harganya cenderung mahal. Tidak bisa menahan beban yang terlalu berat juga. Next. Berikut adalah detail tangganya. Ya, next. Lalu furnitur. Furnitur yang saya ambil adalah, yang akan saya jelaskan adalah kabinet dapur. Next. Material yang digunakan untuk furnitur ini adalah pada bagian lemari kabinet menggunakan fiberboard dengan finishing laminasi melamin. Pada bagian meja kabinet menggunakan fiberboard dengan finishing laminasi melamin juga. Lalu pada bagian daun pintu lemari kabinet juga menggunakan fiberboard, namun dengan finishing foil plastik. Karakteristik fiberboard memiliki tekstur yang halus dan lembut, memiliki ketahanan bahan yang kuat, memiliki ketahanan terhadap air yang baik. Next. Ya, berikut adalah detail lemari kabinetnya. Next. Alasan menggunakan material fiberboard adalah karena fiberboard merupakan material yang memiliki daya tahan yang bagus, kuat menopang beban, serta memiliki permukaan yang halus, sehingga mudah diberi finishing. Fiberboard memiliki lapisan lilin, sehingga lebih tahan terhadap air daripada material kayu lainnya. Kelebihannya, permukaan lebih halus dan rata, fleksibel dan mudah ditekuk untuk dijadikan alternatif rangka furnitur, harga lebih mahal dibanding particle board, namun lebih murah dibanding plywood, ukurannya presisi, kekuatan lebih tinggi dibanding particle board, dan lebih murah tentunya. Lalu kelemahan fiberboard adalah lebih berat dibanding plywood dan particle board, namun tidak lebih tahan air daripada particle board. Maksudnya plywood. Lalu untuk kamar mandi akan dijelaskan oleh Asad. Ya, kamar mandi. Next. Berikut adalah potongan AA dari ruangan kamar mandi, dari ruang kamar mandi. Bisa dilihat terdapat trasram. Oh ya, next aja, next. Nah, berikut adalah detail dari dinding. Pada ruangan kamar mandi, dinding menggunakan batu bata dan trasram pada bagian bawahnya, serta dilapisi menggunakan cat pada bagian atas dan keramik pada bagian bawah agar tidak terjadinya rembesan air ke dalam dinding. Karakteristik kokoh dan anti rembes. Next, untuk ceiling, kebetulan kami menggunakan ceiling yang sama pada semua ruangan, yaitu menggunakan gypsum board 1 cm dengan besi holo 4x4 cm dan 2x4 dengan dilengkapi profil gypsum 10 cm. Karakteristiknya ringan, mudah dipasang, mampu meredam suara. Next. Untuk flooring pada kamar mandi, kami memilih menggunakan keramik tile dengan permukaan yang sedikit kasar
sehingga lantai kamar mandi tidak mudah licin dan aman selagi digunakan. Karakteristik permukaan sedikit kasar, mudah dipasang, memberikan kesan elegan. Next, untuk bukaan kamar mandi, terdapat ventilasi di bagian atas pada ruangan. Pada bukaan kamar mandi, kami memasang jendela yang langsung menuju keluar, sehingga menjadi salah satu jalan masuknya udara pada ruangan tersebut dan menjaga kelembapan ruang. Pada jendela ini, kami menggunakan jenis jendela fix dengan frame aluminium dengan ukuran 72 x 42 cm. Karakteristik aluminium tahan terhadap rayap, tidak mudah berkarat, tidak mudah memuai, kuat namun ringan. Next. Nah, untuk kamar tidur kedua. Kamar tidur 2. Berikut adalah potongan AA dari kamar tidur 2. Pada dinding kamar, kami memilih dinding dengan material hebel yang kuat, kokoh namun ringan, dengan dilapisi acian yang dicat warna putih sehingga memberikan kesan terang. Karakteristiknya kokoh, ringan, dan terang. Untuk ceiling masih sama. Next. Untuk flooring, kami memilih lantai parket kayu merbau yang terkenal akan awetnya dengan finishing melamin doff yang memberi kesan hangat, elegan, dan kuat. Karakteristiknya hangat, elegan, dan kuat. Next. Lalu bukaan pada kamar kedua ini, kami memasang jendela yang langsung menuju keluar sehingga menjadi salah satu jalan masuknya udara pada kamar tersebut. Pada jendela ini, kami menggunakan jenis jendela awning atau jenis jendela yang bisa dibuka dari bawah ke atas dengan furnitur aluminium dengan ukuran 100 x 80 cm. Karakteristik aluminiumnya tahan terhadap rayap, tidak mudah berkarat, tidak mudah memuai, kuat namun ringan. Untuk detail meja belajar, meja dengan bahan kayu jati yang di finishing pernis doff dan direkatkan menggunakan lem perekat kayu. Alasan menggunakan kayu jati, karena kayu jati memiliki karakter kayu yang awet, jadi bisa tahan lama dan cocok untuk meja belajar. Kelebihannya, awet, tidak mudah berjamur, kuat. Kekurangannya, mahal dan berat. Berikutnya akan dijelaskan bersama BC. Dinda yuk. Baik, Kak. Saya akan menjelaskan bagian kamar tidur utama dan kamar tidur 3 atau kamar tidur anak. Pada kamar tidur ini, lantainya menggunakan lantai parket kayu yang difinishing dengan menggunakan laminasi melamin. Dengan ukuran parketnya 1,2 x 5 x 30 cm. Untuk karakteristik kayunya itu memiliki karakteristik yang kuat, memiliki kesan hangat dan elegan. Next. Berikut merupakan gambar potongan dari kamar utama. Next. Lalu ini gambar potongan dari kamar tidur 3. Next. Nah, pada lantainya sama dengan kamar tidur yang kedua. Pada bagian kamar ini memiliki lantai dengan material parket kayu merbau yang terkenal akan awet dengan finishing melamin doff yang memberi kesan hangat, elegan, dan kuat. Memiliki karakteristik hangat, elegan, dan kuat. Ini merupakan gambarnya. Next. Pada dinding kamar ini kami memilih dinding hebel dengan dilapisi acian semen dan difinishing dengan menggunakan cat berwarna putih agar terlihat terang, minimalis, dan membuat ruangan yang sempit terlihat luas. Selain itu merupakan warna yang netral juga. Karakteristiknya kokoh, ringan, dan terang.
pada bagian ceiling, pada bagian kamar 3 dan kamar utama sama dengan ceiling pada ruangan yang lainnya menggunakan gypsum pada bukaan. Pada jendela kamar 2 dan kamar utama menggunakan jenis jendela awning dengan material aluminium sebagai frame dengan ukuran 100 x 80 dengan ketebalan 10 cm, memiliki karakteristik sifat yang ringan namun kuat, tidak mudah berayap, tidak mudah berkarat, juga tidak mudah memuai. Berikut gambar-gambarnya. Lalu untuk furniturnya saya mengambil contoh dari dipan tempat tidur. Pada dipan ini menggunakan material plywood yang dikombinasikan dengan MDF dan blockboard pada bagian tertentu sesuai dengan karakteristik material yang dibutuhkan. Kemudian akan di-finishing dengan HPL dan buku. Kelebihannya pada material bahan plywood ini memiliki kelebihan lebih kuat terhadap cuaca dan kelembapan. Kekerasan dan kekuatannya lebih tinggi dari material yang lain, lebih tahan terhadap air, lebih kokoh sebagai rangka utama mebel. Sedangkan bahan MDF kelebihannya itu memiliki permukaan yang halus dan rata, mudah untuk dilapisi cat dan ukurannya yang presisi. Kekurangan dari plywood sendiri itu memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan material yang lainnya. Bahannya yang keras menggunakan paku tembak atau paku besi dalam pengerjaannya dan memiliki dimensi yang kurang presisi. Sedangkan kelemahan dari MDF yaitu berat material yang lebih tinggi dari plywood dan kurangnya ketahanan terhadap air. Next. Berikut ini merupakan contoh gambar dari dipan tempat tidurnya. Ini saya mengambil dipan yang ada lacinya untuk meminimalisir supaya tidak penuh di ruangannya karena ruangan yang sempit supaya banyak memiliki tempat untuk penyimpanan. Next. Kemudian ruang tengah akan disampaikan oleh teman saya, Adil. Ya, ini ruang tengah. Ini merupakan potongan dari ruang tengah. Next. Ya, di ruang tengah ini memiliki bukaan pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi menggunakan material aluminium dan kaca untuk menambah keindahan dan nyaman dipandang. Selain bahannya yang ringan, aluminium juga mudah dipasang dan memiliki banyak varian. Dimensi pintu 75 x 180 cm. Kelebihannya ramah lingkungan, ketahanan teruji, kuat berbagai cuaca, varian banyak. Kekurangannya bentuk yang statis dan harganya yang lebih mahal. Next. Ya, ini adalah detail ceiling, ada gypsum, dinding wire sling, hollow. Next. Detail dinding menggunakan hebel 12 cm dan finishing cat putih X Dulux buat memperindah ruangan agar terlihat lebih cerah. Next. Ruang tengah lantai 2 karakteristik permukaan halus dan lembut, hangat dan menimbulkan rasa nyaman. Karpet juga membantu mengurangi kebisingan. Kelebihan, lantai tidak licin dan aman bagi anak-anak, memberi kehangatan, dan kekurangannya yaitu sarang debu, butuh pemeliharaan ekstra dan sensitif terhadap noda. Materialnya merupakan karpet wall-to-wall, ukuran 20 x 20 dengan tebal 1 cm. Next. Detail pemasangan karpet yaitu pertama dari bawah, dari beton 15 cm lalu naik ke pasir uruk, spesi, lanjut karpet wall to wall dengan pemasangan menggunakan lem. Next, laundry room. Ya, di dalam laundry room ini menggunakan ceiling menggunakan kaca tempered agar sinar matahari masuk untuk mengeringkan baju yang ada di laundry room dengan konstruksi menggunakan besi hollow dengan penyangga di bagian pojoknya. Karena kan kaca tempered ini tidak bisa dibor atau dilubangi, hanya bisa digunakan menggunakan rangka besi hollow lalu menggunakan sealer. Lanjut. Ceiling laundry room. Kaca tempered yang kekuatannya 4 atau
hingga 5 kali lebih baik daripada kaca biasa. Cocok dipilih sebagai ceiling laundry room untuk keawetannya karena tiap hari berhadapan dengan sinar matahari untuk penjemuran baju user. Kelebihan, anti gores, tahan panas. Jika pecah, membentuk butiran kecil yang tidak tajam dan aman. Kekurangannya yaitu kaca tidak dapat dipotong, dibor, ataupun dilubangi. Maka dari itu konstruksinya mengandalkan besi hollow 4x4 cm dan yang paling utama adalah perekat sealer. Next. Ya, ini detail dindingnya kurang lebih sama. Next. Ini adalah potongan dari atas menggunakan kaca tempered, lalu hollow, besi wall angel, lalu dengan bukaan sliding door. Next. Ya, ini bukan sliding door. Sliding door pada bukan laundry room dengan perpaduan aluminium dan kaca untuk memasukkan cahaya dari luar dan memberi penerangan di dalam laundry room. Untuk tidak bergantung pada lampu, selain itu atasnya juga diberi atap menggunakan kaca tempered untuk memudahkan cahaya matahari masuk untuk menunjang kinerja laundry room sebagai tempat mencuci dan menjemur baju. Dimensi pintu 130 x 200 cm. Kelebihannya, ramah lingkungan, ketahanan teruji kuat berbagai cuaca, varian banyak. Kekurangan bentuk statis dan harganya mahal. Next. Laundry room. Material lantainya ini menggunakan batu alam andesit berukuran 30 x 30 dengan ketebalan 1 cm. Karakteristiknya yang keras, memiliki pori-pori kecil, dan memiliki motif unik, dan memberikan suasana sejuk di bagian laundry room. Next. Detail konstruksi lantainya diawali dengan beton 15 cm, spesi lanjut batu alam. Next. Ya, ini furnitur yang saya pilih yaitu lemari dengan material fiberboard, cat akrilik cetak, lalu particle board kertas polise. Dengan ukuran lebar 117 cm, kedalaman 55 cm, tinggi 176 cm. Alasan memilih menggunakan material particle board yang memiliki berat yang ringan serta harga lebih ekonomis dari bahan MDF maupun plywood. Memiliki kelebihan harga terjangkau dan bahan ringan, dan memiliki kelemahan tidak tahan air pada ruang lembab dan mudah keropos dan hancur. Next. Ya, ini adalah tampak depannya dan tampak dalamnya. Lalu detail konstruksinya mengandalkan skrup 5 cm. Karena biasanya penjualannya itu dikirim dan dirakit sendiri di rumah. Ya, itu sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.